Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan UEQ atau User Experience Questionnaire menggunakan UEQ Data Analysis Tool versi 10. Nah, yang pertama di sini ada beberapa set. Di sini saya akan menjelaskan sampai set benchmark ini karena untuk ini merupakan hasil dari perhitungan UEQ atau User Experience Questionnaire. Kita ke set yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini kita pada set yang pertama ini kita masukkan data yang telah kita dapatkan dari responden. Nah, ini data yang kita peroleh dari responden dengan menggunakan User Experience Questionnaire. Ada sebanyak 609 responden, data responden. Nah, ini kita copy semuanya ke bagian data di sini. Setelah kita masukkan semua data yang kita dapat tersebut, setelah kita masukkan, selanjutnya kita pergi ke set berikutnya, yaitu pada set data. Nah, di sini ada transform data. Jadi di sini kita rubah data yang awal ini, kita rubah menjadi nilai positif dan negatif. Jadi di sini kita rubah menjadi angka atau jadi nilai positif dan negatif dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini kan ada 26 26 butir soal. Nah, soalnya kan ada 26 pertanyaan. Seperti itu. Nah, dengan ketentuan jika nilainya itu positif, maka itu rumusnya data dikurangi 4. Sedangkan apabila butir soalnya itu bernilai negatif, maka 4 dikurangi data. Sebagai contoh seperti ini soal nomor 1. Nah, ini untuk soal nomor 1. Kita lihat dulu untuk soal nomor 1 ini. Nah, ini kan kuesioner saya yang UEQ. Nah, untuk soal nomor 1, nah ini soal nomor 1 ini kan bernilai positif. Jadi di sini rumusnya data dikurangi 4. Nah, untuk yang pertama ini datanya di sini kan 5. Berarti 5 dikurangi 4 jadi 1. Ini untuk untuk soal yang bernilai positif. Kita coba contohkan lagi untuk soal yang bernilai negatif. Misalkan ini soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kan bernilai negatif. Jadi di sini kalau bernilai negatif, ini soal nomor 3, bernilai negatif ini kan 4 dikurangi data. Nah, jadi 4 dikurangi 6. Nah, ini dikurangi 6 ini jadi min 2. Seperti itu. Begitupun selanjutnya sampai butir soal nomor 26 ini. Setelah kita rubah datanya menjadi di angka positif dan negatif, setelah itu di sini ada Scalmans per person. Nah, ini merupakan nilai rata-rata dari data tersebut, dari data ini, nilai rata-rata dan sudah dikelompokkan menjadi 6 variabel. Karena di User Experience Questionnaire ini ada 6 variabel, yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Nah, untuk nilai ini didapat dari rata-rata. Nah, ini dari pertanyaan nomor 1, 12, 14, 16, 24, dan 25. Karena pertanyaan nomor 1, 12, 14, 16, 24, dan 25 ini masuk ke kategori daya tarik. Selanjutnya untuk bagian kejelasan ini diperoleh dari pertanyaan nomor 2, 4, 13, dan 21. Karena pertanyaan tersebut merupakan masuk dalam kategori kejelasan. Seperti itu. Soalnya di UEQ ini tidak diurutkan atau tidak
tidak urut berdasarkan pertanyaannya, itu tidak urut berdasarkan variabelnya, jadi acak-acak. Makanya di sini nah bagian efisiensi ini, nah ini diperoleh dari pertanyaan nomor 9, 20, 22 dan 23 seperti itu. Setelah kita mendapatkan Scalemans per personnya atau rata-rata per variabelnya dari semua responden, setelah itu kita pergi ke set berikutnya yaitu result. Nah, pada bagian pada set result ini kita peroleh rata-rata dari responden yang mengisi kuesioner kita. Nah, bisa kita lihat keterangan keterangan berikut ini. Jika value-nya min 0,8 dan 0,8 maka itu bersifat netral. Sedangkan jika value-nya itu lebih dari 0,8 itu nilainya positif, dan jika kurang dari min 0,8 nah itu nilainya negatif. Nah, kita ke tabel di bawah ini kita lihat. Nah, untuk min ini rata-rata ini diperoleh dari rata-rata tiap butir soal. Jadi ini ada 26 butir soal. Nah, ini ada 26 butir soal. Nah, ini untuk rata-rata butir soal yang pertama. Nah, ini diperoleh dari ini. Rata-rata dari ini sampai bawah ini sampai 609 responden. Nah, ini begitupun ini yang nomor 2 ini diperoleh dari ini. Pertanyaan yang kedua ini sampai bawah. Seperti itu. Selanjutnya untuk varians ini didapatkan dari varians per sama juga sama min tadi, diperoleh dari varian per per butir soal seluruh responden. Nah, sampai bawah ini. Seperti itu. Untuk yang kedua ini juga sama. Yang kedua ini juga sama. Ini butir soal yang nomor 2. Jadi ini soal nomor 2 sampai bawah ini. Untuk STDDEV atau standar deviasi ini akar kuadrat dari varians ini. Jadi 1,6 ini akar kuadrat dari varians ini. Untuk nomor ini merupakan total respondennya. Jadi di sini responden saya 609. Nah, jadi di sini 609. Kita scroll ke bawah lagi, di sini terdapat diagram main value per item. Nah, di sini menunjukkan ada 26 pertanyaan. Nah, di sini ada yang bernilai, ada yang ke arah positif, ada yang ke arah negatif. Nah, kalau kita lihat di sini masih banyak yang mengarah ke arah yang negatif. Seperti ini, pertanyaan nomor 3, 4, 5. Nah, ini masih banyak yang ke angka negatif. Artinya masih banyak pertanyaan yang harus dievaluasi. Artinya masih banyak kualitas dari website tersebut masih ada beberapa yang harus diperbaiki seperti itu. Nah, karena ini masih banyak yang bernilai negatif. Nah, ini arahnya masih banyak yang ke negatif. Setelah itu kita dapatkan UX scale-nya. Jadi di UX scale ini ada main dan variance. Ada mains dan variance. Ini yang mains, ini yang variance-nya. Dan ini sudah dikelompokkan menjadi 6 variabel, yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, dan kebaruan. Jadi ada 6 variabel di sini. Nah, ini rata-rata ini didapat dari sini, dari rata-rata set yang sebelumnya. Jadi ini diperoleh dari rata-rata ini daya tarik. Nah, ini kan bagian daya tarik. Jadi ini rata-ratanya ini. Yang kedua kejelasan, ini diperoleh dari sini kejelasan ini. Nah, sampai bawah. Nah, untuk variansnya sama, untuk varian daya tarik ini diperoleh dari yang bagian daya tarik. Seperti itu. Nanti di sini di bawah ada diagram plotnya dari UX scale-nya, dari main dan variance-nya. Lalu kita lanjut ke bawah, ini
dari 6 variabel di atas. Nah, 6 variabel ini itu dikelompokkan lagi menjadi 3 variabel di sini. Ada daya tarik, kualitas pragmatis, dan kualitas hedonis. Nah, jadi di sini untuk daya tarik ini tetap daya tarik. Untuk kualitas pragmatis ini meliputi 3 variabel ini, kejelasan, efisien, dan ketepatan. Ini masuk di kualitas pragmatis. Selanjutnya untuk kualitas hedonis ini stimulasi dan kebaruan ini masuk di kualitas hedonis, seperti itu. Nah, ini seperti yang di jurnal. Nah, ini. Jadi dikelompokkan lagi jadi 3, yaitu atraktif ini, pragmatic quality, sama hedonic quality. Nah, pragmatic quality ini meliputi 3 ini. Perspicuity, efisiensi, dan dependability. Selanjutnya yang hedonic quality ini meliputi stimulation dan novelty. Seperti itu. Untuk nilainya ini diperoleh dari rata-rata daya tarik. Nah, ini dari rata-rata daya tarik. Nah, ini dari rata-rata ini. Yang kualitas pragmatis, nah ini diperoleh dari rata-rata ini. Ini ditambah ini dibagi 3, karena di sini ada 3 variabel, makanya dibagi 3. Begitupun yang kualitas hedonis ini. Kualitas hedonis ini diperoleh dari ini ditambah ini terus dibagi 2. Karena ini kan meliputi 2 variabel, seperti itu. Nah, nanti akan ada diagram lagi dari ketiga variabel ini. Selanjutnya kita pergi ke sheet berikutnya, yaitu benchmark. Nah, ini hasil dari perhitungan UEQ-nya. Nah, bisa kita lihat di sini ada 6 variabel. Nah, dari 6 variabel ini nilainya itu 0, semua, artinya nilainya di bawah 1 atau di bawah 0,50 semua. Nah, artinya di sini kategorinya masih bad atau buruk. Jadi dari website tersebut masih banyak yang harus dilakukan evaluasi. Karena di sini menurut responden ini kualitasnya kualitasnya ini bad atau buruk. Seperti yang ini. Untuk yang variabel daya tarik di sini hanya memperoleh nilai 0,10. Nah, ini artinya 0,10 ini kan masih merah. Masih buruk ini. Begitupun untuk kejelasan. Nah, kejelasan ini 0,01. Efisien ini malah min 0,03. Sedangkan yang ketepatan ini ada 0,06, yang stimulasi ini 0,05, dan nah ini yang paling rendah nilainya yaitu kebaruan, yaitu min 0,07. Nah, ini jadi hasil nilai dari perhitungan UEQ-nya. Dari 6 variabel ini nilainya masih di bawah 1, artinya masih banyak yang harus dilakukan perbaikan pada website tersebut. Seperti itu. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf mengenai penjelasan UEQ, User Experience Questionnaire ini menggunakan UEQ Data Analysis Tools versi 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.